Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Gojali dari jurusan Tadis Biologi A semester 4 dengan nomor induk mahasiswa saya 200810661. Di acara praktikum ekologi ke-7 ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui faktor fisik, analisis flora dan fauna, serta berinteraksi mengenai ekosistem padang lamun dan juga terumbu karang. Terumbu karang terdiri atas dua kata, yaitu terumbu dan juga karang. Terumbu adalah endapan masif batu kapur atau yang disebut limestone, terutama kalsium karbonat atau CaCO3 yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain yang mensekresi kapur, contohnya seperti organisme alga berkapur dan juga moluska. Konstruksi batu kapur biogenesis yang menjadi struktur dasar suatu ekosistem pesisir. Dalam dunia navigasi laut, terumbu adalah punggungan laut yang terbentuk dari batu karang atau pasir di dekat permukaan air. Sementara karang disebut juga karang batu atau stony coral, yaitu hewan dari ordo Sclerantinia yang mampu mensekresi CaCO3. Hewan karang tunggal umumnya disebut polip. Jadi ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur atau CaCO3, khususnya jenis-jenis organisme karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya, contohnya seperti jenis-jenis moluska, Crustacea, Echinodermata, Polychaeta, Porifera, dan Tunica, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, masuk contohnya jenis-jenis plankton dan juga jenis-jenis nekton. Ciri-ciri dari ekosistem terumbu karang sendiri, yang pertama adalah biasanya perairannya memiliki suhu atau temperatur yang sedang, kadar garam serta intensitas cahayanya juga intensitas cahaya mataharinya tinggi. Keunikan khas dari ekosistem terumbu karang hanya bisa ditemukan pada lautan dengan ombak yang akan terus selalu bergerak. Pergerakan ombak ini juga dipengaruhi oleh rotasi bumi, perbedaan iklim, serta temperatur atau suhu yang ada di lautan. Terakhir yaitu dapat menghasilkan zat kapur atau CaCO3 jika koral yang ada di terumbu karang mengalami kematian dan menjadi keras lalu membentuk kapur. Ekosistem terumbu karang biasanya sangat kompleks dengan banyak kehidupan di dalamnya. Contohnya ada organisme moluska, Echinodermata, Crustacea, dan juga ikan-ikan karang. Keberadaan karang hidup merupakan faktor utama yang menarik ikan untuk datang, tumbuh, dan juga berkembang, serta berasosiasi dengan terumbu karang. Ikan berinteraksi secara langsung dengan memanfaatkan struktur karang sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk mencari makan, dan juga tempat untuk berkembang biak. Ikan-ikan karang mempunyai sifat hidup relatif lebih menetap jika dibandingkan dengan ikan-ikan pelagis lain, contohnya seperti Sardinella sp dan Turnus sp. Serta keberadaan ikan-ikan karang tersebut akhirnya menjadikan ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem yang banyak dihuni biota laut. Lalu nih, fungsi utama terumbu karang adalah sebagai tempat untuk memijah daerah asuhan biota laut dan juga sebagai sumber plasma nutfah. Populasi karang yang mendominasi di suatu habitat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sehingga jika kondisi lingkungan sesuai dengan spesies karang tertentu, maka dalam suatu habitat dapat didominasi spesies karang tersebut. Daerah rataan terumbu karang biasanya didominasi oleh karang-karang kecil yang umumnya masif dan juga submasif. Nah, lereng terumbu karang ini biasanya ditumbuhi oleh karang-karang yang bercabang, sedangkan karang masif lebih banyak mendominasi di terumbu yang terluar dan juga berarus. Sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.